Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jarang-jarang ya gue kritis sebenarnya tentang uh, induk sepak bola. Jarang sekali. Kayak gue mengkritisi PSSI atau mengkritisi FIFA, UEFA dan lain sebagainya itu jarang sekali. Cuma di video kali ini gue akan rangkum aja dari satu video ya. Ini pembahasan yang cukup menarik ya. Tentang pagelaran klub World Cup kemarin. Ya, gue akan bahas dari sumbernya sampai sekarang gitu ya. Dari sananya sampai sekarang. Oke. Jadi kenapa gue ingin mengangkat tentang ini? Karena Presiden UEFA ya tidak datang dalam final klub World Cup kemarin ketika penyerahan piala juga, padahal yang menang adalah klub Eropa ya kan. Tapi ternyata perwakilan UEFA tidak ada yang datang. Ini cukup menarik ya, dimana isu keretakan hubungan dari UEFA dan FIFA memang sudah tercium sejak ajang ini itu diinisiasikan ya, sejak ajang ini diinisiasikan di awal tahun kemarin. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena biasanya selama ini UEFA dan FIFA itu biasanya kolaborasi yang paling kolaboratif biasanya. Ya, biasanya mereka ini adalah dua, bisa dibilang apa ya? Dua federasi yang paling berpengaruh di dunia. Dua federasi yang paling berpengaruh. FIFA sebagai induk sudah pasti ya, membawahi seluruh bawah-bawahnya, tapi UEFA sebagai trademark, karena pasar terbesar dari sepak bola dunia itu kan adanya di Eropa ya. Pasar terbesar, sehingga UEFA punya power yang cukup besar untuk bisa ya biarnya mengelola sendiri, untuk bisa merubah alur sepak bola di dunia. Itu punya power juga, meskipun tidak sebesar FIFA. Tapi retaknya hubungan UEFA dan FIFA ini sangat menarik. Kenapa? Karena kan mantan presiden FIFA Sepp Blatter itu sempat menuduh Infantino itu bermain-main di FIFA. Itu sempat, dimana dia menuduh bahwa Infantino itu mengadakan klub World Cup itu hanya mengincar money. Ya, banyak lah pokoknya tuduhannya. Terus 2003-4 kok bisa Arab yang menang, itu juga money gitu ya. Kemudian Infantino dinilai terlalu dekat dengan Arab, bahkan memberikan sepak bola dunia ini, memberikan controlling sepak bola dunia ini kepada Arab Saudi. Itu yang dikatakan oleh Blatter ya kepada media ya, tentang kepemimpinan Infantino. Ini sebenarnya tidak disupport oleh UEFA, tetapi UEFA itu memandang klub World Cup itu prestisnya lebih besar dibanding UCL, yang dimana sebenarnya UEFA juga punya ego ya, bahwa UCL itu selama ini menjadi fokus perhatian dunia ya. UCL ini menjadi ajang yang paling bergengsi di dunia, dan UEFA kenapa marah sama FIFA? Karena mereka mengadakan klub World Cup untuk menandingi gengsinya UCL. Gue punya pendapat. Gue rasa UEFA sebenarnya nggak perlu panik ya tentang keberadaan turnamen klub World Cup ini. Kenapa? Karena pertama, keberadaan ajang ini aja sebenarnya sudah banyak dikritik oleh banyak pemilik klub di Eropa terutama ya. Banyak pemilik klub dan banyak pemain besar dunia juga sudah berbicara soal ini, bahwa klub World Cup ini menurut mereka ajang yang tidak perlu ada sebenarnya. Kenapa? Karena hanya menyita waktu liburan mereka saja. Karena sudah ada Piala Dunia antar negara. Kenapa yang klub juga harus ada? Ya, kenapa yang klub juga harus ada gitu? Itu yang dikatakan oleh banyak pemain besar dunia dan beberapa pemilik klub, terutama yang di Eropa. Kenapa yang di Eropa? Karena yang di Eropa itu kan super padat dan proper ya rata-rata turnamennya. Apalagi tim-tim besar gitu ya.
kan mereka harus main untuk yang tim besar ya kali ya. Untuk yang tim besar kan harus main di UCL, harus main di domestik, harus main di piala liganya juga 3 minimal tuh, mereka sudah ikut 3, ditambah klub World Cup 4, ditambah UEFA juga kan, mereka juga komplain sama UEFA ya. UEFA membuat Nations League, UEFA Nations League udah banyak sekali. Untuk negara aja udah padat, untuk klub aja udah padat, ditambah ada CWC ya. Jadi sebenarnya mereka saja sudah mengeluh keberadaan dari CWC. Ditambah testimoni dari CWC kemarin, ternyata CWC meskipun diklaim sama Infantino meraup keuntungannya sangat besar, tetapi pada kenyataannya di lapangan karcis saja nggak laku. Itu kenyataan di lapangan. Karcis saja harus diturunkan sampai belasan dolar. Ya, sampai belasan dolar. Bahkan pertandingan final aja harus diturunkan sampai 13 dolar di beberapa bagian. Jadi memang ternyata klub World Cup ini tidak banyak mengundang atensi penonton sebenarnya. Tidak banyak mengundang atensi penonton. Padahal digelarnya sebenarnya di Amerika. Amerika itu kan sudah terkenal dengan marketingnya luar biasa. Dan bayangkan tuh kalau misalkan Amerika berhasil mengadakan ajang sepak bola ini, kan keuntungan besar juga untuk mereka. Tetapi ternyata warlocknya saja, warga lokalnya saja tidak terlalu menikmati turnamen tersebut. Jadi memang ya di Amerika yang sepak bola nggak seksi guys. American football kan di sana yang seksi sama basket ya. Kalau sepak bola di sana memang nggak seksi. Dan di televisi pun gue lihat cuma final aja yang rame. PSG Chelsea aja gue lihat yang rame. PSG Madrid yang disinyalir bakal rame ternyata nggak rame juga. Gitu ya. Jadi memang nggak terlalu prestis juga, mau dibilang ini lebih prestis atau nggak. Harusnya UEFA ini tidak panik ya. Harusnya UEFA ini tidak panik. Dan untuk menyikapi soal Sepp Blatter dan permusuhannya dengan Infantino, gue rasa Sepp Blatter nggak perlu ngomong kayak gitu sih. Ya, dia nggak perlu meragukan Infantino. Kenapa? Karena ya mau dari sudut manapun Infantino masih jauh lebih baik dari Sepp Blatter kalau untuk gue. Sepp Blatter itu udah jelas-jelas tidak baik dulunya ketika dia masih memegang presiden FIFA. Dia korupsi tentang Afrika Selatan, penunjukan Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dia bahkan memberi 2 juta dolar kepada Platini. Ya, makanya Platini terseret juga kan. Michel Platini itu legenda Prancis sekaligus mantan pemimpin UEFA dulu. Ya. Kemudian penunjukan Qatar juga kan permainannya Sepp Blatter dan Platini juga. Jadi Sepp Blatter nggak perlu ngomong kayak gitu. Infantino belum terbukti korupsi. Meskipun mereka bermain dengan Arab Saudi. Ya, Infantino nyari uang ya oke lah gitu ya. Gue rasa semua orang di federasi, mau di PSSI sekalipun, pasti nyari uang. Melakukan segala cara untuk nyari uang. Ya karena staff-staffnya ya harus dibayar. Atau kan FIFA, federasi-federasi itu kan berdiri sendiri guys. Kalau kalian tahu ya, FIFA, UEFA, AFC, PSSI itu semuanya berdiri sendiri guys. Harusnya tidak ada intervensi dari manapun. Sehingga mereka pasti harus cari uang untuk staffnya, untuk bayar staffnya, benar nggak? Itu sesuatu yang wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah mencari uangnya ilegal atau legal, kan itu yang dipermasalahkan. Dulu Blatter mencari uangnya tidak ilegal lah, ilegal bisa dibilang. Makanya dia dipenjara. Ya Platini juga gitu ya, makanya dipenjara. Nah Infantino ini belum terbukti ilegal, jadi Sepp Blatter tidak perlu ngomong seperti itu. Kalau dia memang melakukan pendekatan dengan Arab Saudi, ya sah-sah aja. Sekarang sponsor Arab ya mendukung program-program FIFA. Ya kan ya gimana mereka nggak deket sama Arab. Penunjukan Arab sebagai tuan rumah Piala Dunia mungkin ada permainan, mungkin, tapi ini masih spekulasi karena memang selama ini dekat dengan Arab gitu ya. Tetapi kalau Arab memang punya power baru ya, Arab memang punya power baru ya is oke aja kalau untuk gua. Sama kayak Qatar kemarin ya, Qatar, Arab, seenggaknya UEFA itu tidak bisa semena-mena kayak dulu. Ya. UEFA itu di zaman Platini kan terlalu semena-mena ya.
Nah sekarang dengan adanya uang Arab, uang Qatar, UEFA udah nggak punya power besar untuk semena-mena. Begitupun presiden FIFA sekarang dengan UEFA yang berselisih dengan FIFA, Infantino juga tidak bisa semena-mena juga sekarang di FIFA. Kenapa? Karena mereka punya musuh, bisa dalam tanda kutip ya, punya musuh, punya kekuatan besar di oposisi mereka bernama UEFA. Ya. Jadi kalau misalkan FIFA macam-macam, ini UEFA bisa banget ngehajar FIFA. Menurut gue ini plot twist yang cukup baik sebenarnya. Ya dengan kehadiran cewek-cewek ini justru jadi membuka banyak tabir. Gue nggak tahu FIFA punya borok atau tidak ya, FIFA yang sekarang ya di Infantino ini. Kita tunggu saja ya reaksi dari UEFA selanjutnya akan seperti apa. Tapi yang pasti adalah gue cukup impress dengan FIFA yang sekarang. Sebenarnya cukup impress, tetapi memang cara mereka mencari uang memang lumayan ugal-ugalan sih. Ya, tapi kita lihatlah ke depannya akan seperti apa. Kalau mereka terindikasi dengan cara ilegal ternyata, ya gue cuma bisa pasrah. Latihan sepak bola memang akhirnya sudah berbelok ke bisnis, sudah bukan lagi olahraga yang fun gitu ya. Berarti kalau sudah berbelok ke bisnis gitu ya.